punya keinginan dibuat sekolah, dibuat pondok dan apik. Kalau dari rumahnya anak tidak kita siapkan mentalnya, akhlaknya untuk bisa menjadi baik. Sebagus apapun program yang ada di sekolah, kalau di rumah ini tidak mendukung, omong kosong, mustahil anak nanti bisa jadi baik. Karena prosentasenya antara di rumah dan di sekolah lebih banyak di rumah. Maka didikan akhlak memang mungkin orang tua kurang bisa mendidik anak ya, dititipkan sekolah, dititipkan ke pondok supaya dididik. Tapi menyiapkan anak supaya bisa menerima didikan, gemblengan, bimbingan yang ada di sekolah itu diawali ya dari rumah. Jadi harus klop. Kalau di sekolah kami di SMP Al-Islam ini kita punya prinsip begini. Prinsip kami adalah guru itu orang tua di sekolah, orang tua itu guru di rumah. Artinya apa? Ya kita saling dukung, saling berkesinambungan didikannya. Ya, kita ini sinkron, pendidik anak rumah dengan sekolah itu ya sama. Jadi guru ini juga orang tua, bukan cuma guru saja, tapi orang tua yang punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anak. Tapi kemudian orang tua itu juga guru di rumah sama. Jadi tidak boleh pasrah-pasrahan. Pokoknya pasrah, jangan. Kalau gitu akhirnya sebagus apapun program sekolah itu nggak jalan. Sebagus apapun keinginan niatan orang tua akhirnya juga mentok kalau sampai ada satu pihak yang tidak sejalan dengan konsep-konsep pendidikan. Makanya dimulai dari rumah, kelembutan, kasih sayang, saling menghormati, jauh nanti akan menyebar ke tetangga, teman dan sebagainya. Banyak kok akhirnya kita mendapati anak-anak yang di sekolah ini kasar perilakunya. Kenapa? Ya karena memang dari ketika di rumah begitu didikannya. Dengan orang tuanya nggak pernah bicara nyaman. Oh di rumah harus omongannya kasar. Nah, di sekolah ya sama saja. Ya berat juga tanggung jawab guru ketika harus mendidik kepada mereka. Banyak yang kasus-kasus yang semacam itu. Orang tua ini raiso, ngandani raiso. Bahkan mau memberikan punishment itu raiso ya setelah sekolah. Pun monggo pasrah bawaan. Tinggal disentek untuk nopo-nopo. Nakalanya di rumah dia orang tuanya nggak mampu, nyelentrek itu nggak mampu. Nyelentrek secara halus apa yang lebih lebih tinggi dari halus. Tapi ya guru nggak mungkin kita ini sampai kasar gitu, nggak sawang gitu. Tetap tegas itu harus. Sebaliknya jika di rumah ini pengurus dipenuhi dengan kemarahan dan kata-kata kasar, maka kehidupan di luar rumah pun juga akan terasa berat. Makanya semuanya dimulai dari rumah. Rahmah itu harus dimulai dari rumah, dari kemudian menyebar ke keluarga. Yang pertama, Islam mengajarkan kelembutan dalam keluarga. Ayat ini sering kita dengar di tausiah-tausiah, di khutbah-khutbah nikah atau di tausiah walimatul urs. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Atau doa kita ketika ada orang yang menikah, doa kita adalah mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu kan doanya semacam itu. Itu landasnya dari ayat itu. Wa min ayatihi, dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, an khalaqalakum, bahwasanya menciptakan buat kalian min anfusikum, dari diri-diri kalian, azwajan, jodoh, litaskunu ilaiha, supaya kalian dulu tenang ilaiha, kepadanya, supaya kalian merasa tentram kepadanya dengan jodohnya itu tadi. Wa ja'ala, dan menjadikan, ya Allah Ta'ala menjadikan bainakum, di antara kalian, mawaddatan warahmah, cinta kasih dan belas kasih, ada rasa cinta dan kasih sayang. Itu harapannya adanya orang menikah itu menumbuhkan belas kasih
ada ketenangan, sakinah, mawaddah, ada cinta, warahmah, dan kasih sayang. Harapannya orang menikah itu kan begitu. Begitu rahimahullah. Ketika ada orang menikah dan kita mendoakan ini, tolong kalau kita mendoakan itu betul-betul kita resapi. Jangan kita mendoakan itu yang saya cuma latah, cuma asal mengucapkan mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah, tapi hati kita tidak mudeng apa karepe. Iya. Atau juga nanti ketika Idul Fitri iki ya padha wae. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin ning lambe tok, lisane tok niki. Atine mbuh. Lah kalau orang mohon maaf lahir batin itu diucapkan dari hati, yang dari lubuk hati yang paling dalam. Itu tentunya dia akan bisa meresapi betul kalimat itu tadi. Dan ketika dia minta maaf atau juga kemudian orang menerima maafnya itu, ya berarti seharusnya setelah itu kalau memang di antara dua orang itu pernah ada masalah, berarti pada detik itu juga lurus semuanya, selesai semuanya. Sekarang begitu. Tapi kalau cuman lesan, bikin takut, cuman formalitas, nah, itu sebenarnya tidak ada gunanya. Gitu ya.